Jadi kita harus terus-menerus berpikir, apa ya keinginan Allah dalam konteks rahmatan alamin? Keinginan Nabi dalam konteks rahmatan alamin. Ya tentu harus banyak mendengar, membaca hadis atau ayat yang berbicara tentang kebaikan itu. Di room chat itu ada satu itu yang Boleh. memaknakan terkait dengan rahmatan lil alamin, ketika kita tidak mampu mendapatkan esensinya itu bagaimana, ngoten Kang? Sisi positifnya, ngoten. Ya, itu jam terbang ya. Itu adalah proses kita untuk, ini kan sama ya, misalnya begini contoh, sebenarnya tidak harus soal ayat Quran dan hadis. Kita kalau memahami kata-kata orang itu kan perlu apa ya maknanya. Misalnya gitu, saya disuruh sama istri saya, misalnya belikan nasi goreng. Itu kan kata-kata nasi goreng kan jelas, belikan nasi goreng, kan jelas tuh. Beli, membeli, jangan mencuri dong membeli kok. Nasi ya nasi. Nasi goreng sudah paham semua. Nah, tapi begitu ke pasar, nasi goreng tidak ada. Apa yang kita pikirkan tuh? Pulang aja, nelfon misalnya. Kalau nelfon bisa telepon, kalau nggak bisa apa tuh kira-kira? Sementara udah jauh. Nah, ini cara memahami itu. Lalu orang berpikir, ya udahlah saya pulang aja. Lalu istri kelaparan. Atau pikir, nasi goreng kan hanya contoh gitu loh, misalnya. Intinya istri saya pengen makan. Lalu kita kepikir, apa yang disenangin istri saya, kan bisa cari yang lain. Nah, itu namanya jam terbang itu. Jadi kita harus terus-menerus berpikir, apa ya keinginan Allah dalam konteks rahmatan alamin? Keinginan Nabi dalam konteks rahmatan alamin. Ya tentu harus banyak mendengar, membaca hadis atau ayat yang berbicara tentang itu, kebaikan itu. Berbicara kebaikan banyak sekali itu. Laisal birru an tuwallu wujuhakum qibal masyriqi wal maghrib misalnya. Kebaikan itu yang penting bukan menghadap kiri kanan gitu, tapi berbuat baik kepada bla bla bla. Sehingga jangan bertengkar loh. Miringin kiblatnya itu jangan bertengkar. Ini sih kurang miring, bertengkar. 2 jam habis. Lalu akhirnya tidak jadi tetangga, tidak teman. Nah, itu salah. Karena Quran sendiri bilang bukan itu. Itu penting oke ke kiblat itu. Tapi kalau membuat Anda lalu bertengkar, tidak berteman, musuh-musuhan, ya kita tidak ketemu esensinya gitu. Nah, karena itu ya harus sering-sering mendengarkan mungkin orang-orang yang mengajak pada kebaikan. Jangan dengar orang-orang yang mudah mengajak pada pertengkaran sekalipun menggunakan Quran maupun hadis gitu. Si dia kata Quran bla bla bla, jangan ikuti. Ya gitu-gitu tuh udah. Nah, ya harus dilatih berteman sama orang-orang yang menunjukkan kepada kebaikan, menunjukkan kepada kehidupan, menunjukkan pada esensi dari rahmat. Tapi dikit-dikit marah, dikit-dikit menyesatkan, dikit-dikit mengajak permusuhan, perang, apalagi membunuh, ya akan sumpek nanti kita nggak ketemu-temu tuh esensinya. Dan itu tidak hanya soal seperti yang saya bilang, Islam, hadis atau Quran. Sehari-hari juga begitu kita ini. Kita ini kan misalnya yang punya anak ya, memahami anak kecil sejak umur 1 tahun itu kan tidak mudah. Nangis, maksudnya apa ya? Dia kan belum ngomong. Nah, itu yang disebut dengan rahmat. Oh, dia pengen makan. Makan apa ya? Kita yang menerjemahkan. Nah, itu sebenarnya proses menginterpretasikan Islam itu ya mirip seperti itu. Bayi yang nggak bisa ngomong aja kan kita interpretasikan. Oh, dia pengen ganti popok. Oh, dia pengen digendong. Oh, dia pengen, kan kita yang. Nah, ketika kita menerjemahkan, pastikan terjemahan kita adalah untuk kebaikan si bayi itu, bukan untuk kita gitu. Kan banyak orang mencium anaknya itu tanda sayang, padahal anaknya menjerit dicium itu bukan sayang. Jerit anaknya terus katanya sayang. Itu bukan sayang, itu ego kamu. Kamu yang pengen mendapatkan kenikmatan dari keciuman itu. Anaknya jerit-jerit, nggak mau gitu loh. Ini kan kadang salah kita itu. Saya sayang kamu, pengen mencium kamu. Dia nggak mau. Kalau dia nggak mau, ya harus dikondisikan seperti apa. Kalau memaksa namanya itu bukan kasih sayang, tapi itu pemaksaan. Termasuk kepada anak gitu maksud saya. Nah, ini kan proses ya, dinamis, tidak hanya soal Islam, tapi juga soal kehidupan sehari-hari ketika kita membaca
WA dari teman, permintaan dari teman, kita kan kepikir, apa ya maksudnya? Kemana arahnya? Memang yang paling mudah literal, oh gitu, langsung. Tetapi apakah betul itu? Kadang belum tentu, begitu kita jawab, bukan itu maksud saya, kan sering tuh. Nah itu tentu saja perlu latihan, perlu terus-menerus ya untuk itu. Dan salah satu caranya, kalau pengen tahu bagaimana ya, bacalah hadis-hadis dan ayat-ayat, serta tafsir-tafsir, dan tentu saja kitab-kitab buku-buku yang jelas-jelas membicarakan tentang prinsip-prinsip besar Islam dan bagaimana itu Islam itu kemudian prinsipnya itu kemudian diterjemahkan dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya ya, kalau mau tanya lagi ya, baca buku saya. Perempuan bukan makhluk domestik, nanti begitu. Saya nggak tahu, oh ini tuh gini tuh artinya maksudnya, oh ini tuh artinya hadisnya ini. Tapi tentu saja boleh baca yang lain ya. Buku Perempuan Makhluk Domestik yang pertama dibaca dulu, baru yang lain. Makasih.